Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ibu Normawati dalam pembelajaran analisa proksimat. Pada hari ini kita akan belajar tentang analisis kadar vitamin C dalam buah-buahan. Pada saat kita mendengar kata-kata vitamin C, tentunya banyak yang ada dalam pemikiran kita. Ya, vitamin C dapat mencegah sariawan. Ya, betul ya. Vitamin C juga banyak terdapat dalam buah-buahan yang rasanya asam. Ya betul ya. Tidak hanya sebagai mencegah sariawan, vitamin C ternyata memiliki banyak kegunaan. Ya, selain untuk meningkatkan kekebalan tubuh, vitamin C juga sebagai antioksidan atau dapat mencegah kanker dan juga merupakan nutrisi yang sangat penting dalam tubuh manusia atau makhluk hidup ya, bisa membuat menjadi awet muda. Jadi banyak sekali kegunaan vitamin C dalam kehidupan sehari-hari. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menganalisis kadar vitamin C dalam buah-buahan. Ya, baik sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga semua dalam kondisi sehat walafiat dan tetap semangat. Analisis kadar vitamin C dalam buah-buah. Indikator dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, menjelaskan prinsip analisis vitamin C dalam buah-buahan. Yang kedua, menuliskan reaksi yang terjadi pada analisis vitamin C dalam buah-buahan. Yang ketiga, menghitung kadar vitamin C dalam buah-buahan. Dan yang keempat, menganalisis kadar vitamin C dalam sampel buah-buahan. Gambar yang ada di sini adalah termasuk contoh buah-buahan yang terdapat kandungan vitamin C-nya. Ada pisang, ya, ada cabai, ada tomat, ada buah loba-lobi, ada apel malang, ada jeruk, ya. Bahkan masih ada beberapa buah-buahan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam buah-buahan tersebut, kita bisa analisis kadar vitamin C-nya. Kita akan mengetahui mana kadar vitamin C yang paling tinggi, mana yang kadar vitamin C-nya rendah, dan mana kadar vitamin C-nya yang sedang-sedang saja. Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana cara menetapkan kadar vitamin C dalam buah-buahan dengan metode iodometri. Mengapa dikatakan metode iodometri? Karena kita menggunakan larutan iodium sebagai penentarnya. Sebelum kita melakukan percobaan kadar vitamin C dalam buah-buahan, ada beberapa materi yang perlu kita pahami dan kita kuasai. Yang pertama adalah kondisi fisik sampel yang akan diuji dan sifat vitamin C. Ya, bagaimana kondisi fisik sampelnya? Apakah padatan, apakah cairan? Ya, dan kita harus bagaimana cara menangani sampelnya. Ya, untuk kadar vitamin C, sampelnya harus kita haluskan terlebih dahulu. Ya, sehingga pada saat kita sudah berada di laboratorium, ya sampelnya tinggal kita timbang dan kita encerkan dengan menggunakan Aquades. Yang kedua materi yang perlu kita pahami adalah prinsip analisis penentuan kadar vitamin C dalam buah-buahan dengan metode iodometri. Yang ketiga, yang perlu dipahami adalah reaksi yang terjadi dalam titrasi iodometri dari penentuan kadar vitamin C dalam buah-buahan. Dan yang terakhir kita harus paham ya bagaimana diagram alir penentuan kadar vitamin C dalam buah-buahan dengan metode iodometri. Sifat vitamin C. Vitamin C dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut sebagai asam askorbat. Memiliki berat molekul 176, memiliki rumus molekul C6H8O6, berbentuk kristal putih, tidak berwarna dan tidak berbau, merupakan reduktor kuat, mudah larut dalam air, dan tidak larut dalam benzen, ether, klorofrum, minyak, dan sejenisnya. Jadi, sifat daripada vitamin C adalah mudah larut dalam air. Maka pada saat kita mau mengonsumsi buah-buahan yang mengandung vitamin C dapat kita larutkan dalam air, maka vitamin C-nya akan langsung larut di dalam air tersebut. Contohnya kita biasa sering mengkonsumsi lemon dengan diperas dan dilarutkan dalam air hangat, ya, dapat mencegah kanker atau dapat meningkatkan imun kekebalan dalam tubuh kita.
Nah, yang berikutnya adalah reaksi yang terjadi pada analisis kadar vitamin C. Ya, di sini terjadi reaksi reduksi dan oksidasi. Di sini I2 akan diubah menjadi 2-min, jadi mengalami penurunan bilok. Sedangkan yang berikutnya adalah C6H8O6 merupakan asam askorbat, ya. Di sini juga akan mengalami oksidasi, yaitu peningkatan bilok, ya, menghasilkan ion 2H+. Nah, vitamin C atau asam askorbat yang bersifat mudah teroksidasi ini, karena sifat ini vitamin C bisa ditentukan secara kuantitatif dengan metode iodometri. Ya, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah sebelum kita melaksanakan percobaan, kita harus membuat terlebih dahulu larutan iodium 0,01 N sebanyak 250 mili atau sesuai kebutuhan, ya. Nah, pada kali ini kita akan membuat larutan iodium 0,01 N sebanyak 250 mili. Pertama, siapkan neraca analitik, timbang kaca arloji kosong, tambahkan serbuk iod sebanyak 0,316 gram. Kalau kita mau membuat 1 liter, maka larutan iod yang akan kita timbang adalah 1,264 gram. Nah, karena ini kita akan membuat 250 mili, maka 1,264 dibagi dengan 4. Setelah itu siapkan gelas beker 100 mili, masukkan serbuk iod tersebut, tambahkan 4 gram KI dan juga larutkan dalam aquades, ya, dan diaduk sampai larut, ya, dengan aquades secukupnya. Ya, setelah itu masukkan ke dalam labu takar 250 mili dan dibilas larutan iod yang masih menempel pada gelas kimia tersebut sampai bersih. Setelah itu tambahkan aquades sampai tanda tera dan kocok atau homogenkan. Ya, maka kita akan mendapatkan larutan iod 0,01 N sebanyak 250 mili. Selanjutnya kita siapkan botol penyimpanan atau botol regen yang berwarna coklat karena larutan iodium adalah tidak tahan terhadap cahaya matahari, ya. Setelah itu beri label, berikan nama larutannya, konsentrasinya dan tanggal pembuatan. Ya, letakkan di ruang gelap tidak terkena sinar matahari. Ya, setelah itu akan menstandarisasi larutan iodium 0,01 N dengan menggunakan larutan tio 0,01 N. Siapkan buret 50 mili, rangkaikan pada statif, klem, dan masukkan larutan tio 0,01 N sesuai SOP. Setelah itu siapkan labu Erlenmeyer 250 mili, ya, pipet larutan iod sebanyak 25 mili dengan menggunakan pipet gondok, lalu titrasi sampai mendekati tidak berwarna atau warnanya menjadi sedikit kekuningan. Tambahkan amilum kurang lebih 3 mili sampai warna biru tua. Lanjutkan titrasi perlahan sampai warna biru menghilang. Amati dan catat volume larutan tio 0,01 N yang terpakai. Ya, kita masukkan dalam data pengamatan berapa volume larutan tio yang terpakai dalam titrasi standarisasi larutan iod 0,01 N dengan larutan tio 0,01. Baik, ya. Berarti kita sudah bisa siap-siap mengadakan praktikum untuk analisis kadar vitamin C pada buah-buahan dengan metode iodometri. Nah, sebelum kita mengadakan percobaan, tentunya harus paham dan hafal dulu diagram alirnya atau hafal dia proses kerjanya atau prosedur kerjanya. Yang pertama, timbang 25 gram contoh buah yang telah dihancurkan, encerkan dalam labu takar 100 mili hingga tanda batas, saring, ya, maka akan didapatkan filtratnya. Ya, ambil 25 mili filtrat dengan menggunakan pipet gondok, masukkan Erlenmeyer, tambahkan 2 mili larutan amilum dan tambahkan 2 mili aquades. Titrasi dengan larutan standar iodium 0,01 N hingga warna biru. Ya, birunya hanya sekilas, ya, tidak biru seluruhnya. Catat volume iodium yang diperlukan, ulangi percobaan sampai 2 kali. Ya, hasilnya dirata-ratakan. Itu adalah prosedur daripada analisa kadar vitamin C. Tadi kita sudah mengadakan percobaan standarisasi iod dengan menggunakan TIO. Ya, tabel pengamatannya adalah dibuat seperti ini. Ya, 2 kali percobaan, berat TIO-nya berapa,
yang ditimbang NTU-nya berapa, volume iodiumnya berapa, maka N iodiumnya bisa dicari. Ya, dengan menggunakan rumus N iodium sama dengan volume TiO ditambah NTU dibagi volume iodium. Ya, kita lanjutkan. Perhitungan kadar vitamin C. Data kadar vitamin C yang perlu kita catat dalam data pengamatan adalah berat contohnya berapa, mililiter iodiumnya 0,01 N-nya berapa mililiter, titrasinya, maka kadar persen vitamin C dapat dicari. Karena keterbatasan waktu dan bahan, maka kita mengadakan percobaan sebanyak 1 kali, tetapi tolong hati-hati ya, jadi jangan sampai ada kesalahan. Nah, setelah didapatkan data pengamatan, maka kita hitung kadar vitamin C-nya. Ya, di sini ada keterangan 1 mili 0,01 N iodium ini setara dengan 0,88 mg vitamin C. Maka rumus untuk mencari kadar vitamin C sama dengan mililiter iodium dikali N iodium dikali faktor pengenceran kali 0,88 mg dibagi miligram berat contoh kali 100%. Faktor pengencerannya berapa? Ya, faktor pengencerannya adalah tadi 100 mili yang sudah diencerkan sampelnya diambil 25 mili. Maka faktor pengencerannya adalah 100 dibagi 25 mili. Jadi adalah 4. Ya, maka kadar vitaminnya tentunya bisa dicari. Nah, percobaan untuk analisis kadar vitamin C. Nah, kesimpulan yang dicantumkan dalam laporan lengkap atau laporan sementara yang pertama adalah iodimetri merupakan titrasi secara langsung menggunakan larutan iod. Yang kedua, jadi kadar vitamin C dalam buah-buahan titik-titik adalah titik-titik persen. Nah, itulah kadar vitamin C dalam buah-buahan. Semoga dapat dipahami ya dan dapat bermanfaat ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja.